Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan PKMPM kami yang berjudul Pelatihan Konten Kreatif Digital bagi Pemuda Desa sebagai Strategi Promosi UMKM Lokal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hotma Beta Utama Sihotang dan rekan saya Sri Widianti. Saya Deswita Barani. Baik, di bagian ini kami akan menjelaskan action plan project kolaborasi kami yang akan menjadi langkah nyata dari program ini. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Sri. Baiklah, yang pertama ada tujuan dan kegiatan utama. Tujuan utama dari program kami adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemuda desa melalui pelatihan, model bisnis Canva, dan pembuatan konten digital. Jadi, secara garis besar, kegiatan kami terdiri dari seminar interaktif, workshop interaksi digital, pelatihan konten kreatif, kampanye promosi digital, hingga pendaftaran haki untuk konten terpilih. Semua kegiatan ini dirancang supaya pemuda desa bisa belajar langsung bagaimana cara membuat konten yang menarik sekaligus membantu promosi untuk UMKM lokal. Yang kedua, ada rencana pelaksanaannya. Bulan pertama, kami fokus pada persiapan, mulai dari survei, kebutuhan, perizinan, sampai penyusunan materi pelatihan. Bulan kedua, kami adakan seminar interaktif tentang bisnis model Canva, supaya peserta paham dasar strategi promosi digital. Bulan ketiga, kami lanjut ke workshop literasi digital dan praktik pembuatan konten menggunakan Canva, Instagram, dan TikTok. Bulan keempat, hasil konten itu akan kami gunakan dalam kampanye promosi digital bersama UMKM. Dan yang terakhir, bulan kelima, kami bantu peserta mendapatkan haki untuk konten terpilih agar mereka tahu pentingnya perlindungan karya digital. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan indikator keberhasilan. Kami menetapkan beberapa indikator keberhasilan. Ya, misalnya itu yang pertama ada minimal di 80% peserta mampu menyusun BMC sederhana dan memahami strategi promosi. Yang kedua, sekitaran 60% peserta bisa membuat akun dan konten digital mandiri. Lalu yang ketiga ada setidaknya 50 konten promosi yang diunggah ke media sosial. Dan yang terakhir, peningkatan penjualan UMKM sebesar 20%. Selain itu, kami juga menargetkan minimal 1 konten terdaftar haki sebagai bentuk iuran nyata. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Deswita. Baiklah, di sini ada kolaborasi dan mitra. Nah, program ini dilaksanakan secara kolaboratif antara mahasiswa, pelaku UMKM, dan PKBM dan pemerintah desa. Kegiatan ini menetapkan gotong royong pembelajaran 2 arah antara kampus dan masyarakat. Nah, di sini ada jadwal dan tanggung jawab. Setiap kegiatan memiliki PIC yang berbeda sesuai bidangnya, namun seluruh tim PKM bekerja bersama secara aktif dalam setiap tahap kegiatan dari perencanaan hingga evaluasi. Baik, penutup di kami adalah melalui action plan ini, kami berharap kegiatan ini bisa jadi model pemberdayaan berbasis pendidikan non formal yang berdampak nyata bagi pemuda desa maupun pelaku UMKM lokal. Sekian penjelasan dari kami. A few moments later. Baiklah, di sini kami akan lanjutkan presentasi rancangan model bisnis Canva dari kelompok kami. Ide ini kami dapat dari kondisi di mana banyak UMKM di desa yang sebenarnya punya produk bagus.
tapi kurang dikenal karena promosi masih dilakukan secara tradisional. Padahal di sisi lain banyak pemuda desa yang punya potensi di bidang digital, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, melalui program ini kami ingin memberi jembatan dengan memberdayakan pemuda desa agar bisa menjadi kreator konten sekaligus membantu promosi produk UMKM lokal. Yang pertama, di sini ada target pasar. Untuk target pasar kami fokus pada pemuda desa usia 17 sampai 30 tahun yang memiliki minat di bidang digital dan kreatif. Selain itu, sasaran lainnya adalah pelaku UMKM lokal yang membutuhkan bantuan dalam mempromosikan produknya melalui media sosial. Selanjutnya, yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang kedua ada proposisi nilai konsumen. Nilai utama dari program ini adalah pemberdayaan. Kami memberikan pelatihan keterampilan digital seperti produk, pembuatan video promosi, hingga desain kreatif. Harapannya, pemuda desa bisa membantu UMKM membuat promosi yang lebih menarik dan dari situ mereka juga punya peluang kerja usaha baru di bidang kreatif. Selanjutnya ada saluran. Untuk saluran kegiatan, kami menggunakan beberapa cara. Yang pertama melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sebagai platform promosi. Yang kedua, lewat workshop tatap muka di balai desa atau PKBM. Dan yang ketiga, kami juga membuat grup WhatsApp dan platform learning sederhana untuk komunikasi dan pendampingan lanjutan. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Deswita. Baiklah, di sini ada hubungan konsumen. Nah, hubungan dengan peserta pelatihan dan UKM kami membangun secara berkelanjutan. Setelah pelatihan selesai, kami membantu komunitas alumni agar mereka bisa terus berbagi proyek. Kami juga menjalin kolaborasi jangka panjang antara pemuda desa dan pelaku UMKM supaya program ini tidak berhenti hanya pada satu kegiatan saja. Baiklah, di sini ada sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan ini untuk sumber pendana kami berencana menggandingkan CSR dari perusahaan lokal, membangun dari dinas terkait, serta dukungan dari peserta dalam bentuk kontribusi alat atau data internet. Jadi, sikapnya lebih gotong royong tapi tetap berkelanjutan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Hormat Beta. Baiklah, yang keenam, di sini ada kegiatan utama. Kegiatan utama kami terdiri dari kedua bagian besar. Yang pertama ada pelatihan dasar pembuatan konten digital, mulai dari foto, video, sampai copywriting. Yang kedua, ada pendampingan langsung kepada UMKM untuk mempraktikkan hasil pelatihan lewat pembuatan konten promosi produk mereka. Yang ketujuh akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri. Baiklah, yang selanjutnya ada sumber daya dan mitra kerja. Untuk sumber daya, kami melibatkan mahasiswa yang ahli di bidang media digital serta narasumber kreator lokal yang berpengalaman di dunia konten. Kami juga memanfaatkan fasilitas dari PKBM, Balai Desa, dan Internet Desa sebagai pendukung kegiatan. Baiklah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Deswita. Baiklah, di sini ada kerjasama. Dalam pelaksanaan, kami bekerjasama dengan pemerintah desa, PKBM, UKM lokal, dan komunitas kampus. Kolaborasi ini penting agar
Kegiatan kami bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan hasil bisa lebih maksimal. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, yang kesembilan ada struktur biaya. Struktur biaya difokuskan pada kebutuhan pelatihan seperti kamera, tripod, jaringan internet, konsumsi, dan transportasi peserta. Semua biaya disusun seefisien mungkin supaya kegiatan bisa berjalan efektif tanpa membebani pihak manapun. Baiklah, itu saja dari penjelasan kami. Jadi, secara keseluruhan, model bisnis Canvas ini menggambarkan bagaimana program kami berfungsi sebagai bentuk pendidikan non-formal yang memberdayakan pemuda dan mendukung UMKM di desa. Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan digital, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru di tingkat desa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. See you.